الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jami'ul asatiz wal muhadrat wal muhtaraman, santri dan santri Al-Qausar, santriwati Al-Qausar yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang fikih ibadah. Yang fikhun artinya memahami, ya, pemahaman. Ibadah, memahami ibadah. Bagaimana kita seorang Islam yang beragama Islam wajib memahami tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, tanda-tanda seorang yaitu mendapatkan kebaikan dari Allah, yufaqihuhu fiddin. Allah buat dia paham tentang agama. Jadi kita di sini mendapatkan karunia Allah, yaitu apa? Bisa mempelajari, bisa atau ada waktu dikasih Allah sama kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana, dia pingin sebenarnya dia pingin mengerti, paham tentang agama, tapi gak ada waktu, gak ada kesempatan. Banyak saudara kita di sana. Tapi kita di sini dipilih Allah, ya. Untuk itu manfaatkan sebaik-baiknya, dengarkan sebaik-baiknya, catat sebaik-baiknya, ya, dan amalkan sebaik-baiknya. Ini Ustaz perhatikan, sholatnya masih, padahal baru dibahas, bahkan setelah dibahas diingatkan lagi, tapi itu sudah dia, ya. Masih sering Ustaz perhatikan. Kadang Ustaz, kenapa Ustaz sholat di belakang? Sebenarnya kalau laki-laki sholat terbaik itu adalah sholat paling depan. Kalau perempuan sholat terbaik adalah sholat belakang, ya, paling belakang. Kenapa Ustaz milih di belakang? Karena Ustaz sambil giring-giring juga masih ada, padahal baru dibahas.
Yang lucunya, ini nggak perlu ngomong, nggak perlu lagi ngomong. Yang lucunya, Ustaz pernah lihat santri nggak di sini, di kelas 2 kita orangnya ngobrol dia sambil sholat. Wih, nggak santri apa Ustaz ya? Pokoknya itu ada santri kelas 2 kita orangnya ngobrol gitu. Wih, udah, nggak perlu merasa diri aja. Ustaz yakin dan percaya semua pernah di sini kan? Yakin Ustaz ini. Ya, jadi benar. Ustaz selalu katakan hal itu ya, perhatikan yang seperti itu. Itu satu ya. Yang kedua masalah wudu. Ini banyak lagi permasalahan di masalah wudu. Membasuh muka itu ada begini aja. Batas wajah itu mana? Nah, nanti kita bahas tentang awal. Tempat tumbuh rambut dari atas ini sampai dari kiri kanannya sini ya. Ini harus kena air semua. Nggak bisa mengginikan. Paham? Membasuh tangan karena panjang namanya, malas dilipatnya gini juga. Kalau kita mazhab Syafi'i, membasuh tangan itu sampai siku, mana usah siku. Ini di siku ini. Kalau di siku kalau orang gitu kan. Jadi ini harus terbasuh, makanya sunnah dilewatkan. Nah, sampai situ. Paham? Nah, yang kadang agak sepele membasuh kaki, dia kadang pakai sandal, sandalnya yang pakai apa itu lagi, banyak kali digini kan ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Hal itu memang nampaknya sepele, tapi itu perlu dan sangat diperhatikan. Ya, kemarin lagi kita membahas sholat sunnah. Ayo kita amalkan pelan-pelan. Gak bisa semua satu-satu, ya kan? Semalam Ustaz jelaskan tentang sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah sebagian paham, sebagian kismunya yang nggak paham. Nah itu pula kismunya yang nggak paham. Nah kenapa? Karena kismunya nggak ngaji, kismunya yang tolong. Ya, apa semalam saya bilang sholat tahiyatul masjid, masuk ke dalam masjid langsung sholat tahiyatul. Kalau sudah aja nggak usah langsung duduk, tetap berdiri tunggu selesai aja, tapi jangan ribut buat soft. Yang lucunya ada di semuanya dulu semua. Itulah yang saya bilang itu kismunya. Nah, ya Pak, bilang Ustaz kasih kesempatan sama kalian. Oke, kita lanjut pengajian. Kita malam hari ini melanjut tentang berkaitan tentang wasyara'i'us sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa shara'i'us sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Dan syarat-syarat sholat sebelum masuk padanya waktu sholat, khamsatu asya'a, sebelum memasuki sholat ada 5 macam. Semalam kita membahas ada syarat diwajibkannya seseorang melaksanakan sholat. Apa semalam syaratnya? Syarat wajib seseorang itu melaksanakan sholat. Yang pertama
dewasa ya. Yang ketiga berakal. Di kitab lain semalam itu ada Ustaz tambahin lagi. Apa lagi? Balighud dakwah, sampai kepadanya dakwah, sampai kepadanya ajaran Islam. Yang kelima indranya, panca indranya sejak dia lahir tidak cacat. Lahir dia misalnya buta dan tak bisa mendengar, maka dia tak wajib sholat. Itu di kitab-kitabnya. Nah, sekarang kita sebelum memasuki sholat ada syaratnya yang harus kita penuhi. Nanti dibahas ini. Wasurutu jam'u syarut, dan syurut itu jamak dari syarut wal-muqtad al-alamah, tanda ya. Wa syar'an, dan menurut syarat ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Lihat, yang dimaksud sholat itu adalah sesuatu yang dia terhenti sahnya sholat dan dia bukan daripada sholat tersebut. Artinya gini, saat itu sesuatu yang wajib dilaksanakan sebelum masuk pada perbuatan tersebut. Contoh, mana bahasa? Ini siapa namanya? Si Roja ingin mendaftar, ingin masuk pesantren Al-Kausar Al-Akbar, ya, ingin masuk pesantren Al-Kausar Al-Akbar. Bagaimana dia bisa belajar di pesantren Al-Kausar Al-Akbar? Dia harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ibadah. Contohnya, pertama syaratnya itu dia wajib tamat SD. Boleh santri, boleh dia ke Pondok Al-Kausar kalau nggak tamat SD? Nggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya dia harus tamat SD, dibuktikan dengan surat keterangan lulus atau ijazah, baru boleh mendaftar. Satu. Yang kedua, melengkapi persyaratan misalnya seperti KK, apalagi akta kelahiran, apalagi nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan yang terakhir biaya pendaftaran. Kalau nggak ada itu, boleh dia masuk belajar di Al-Kausar? Ya, kenapa? Karena itu sudah bagian daripada syarat kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masuk ke perbuatan tersebut. Begitu juga dengan sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, apakah boleh misalnya sholat langsung sholat? Tidak bisa. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu, baru kita boleh melaksanakan sholat. Apa itu? Ada 5 derajat. Walaysa juz'an minha. Lihat, walaysa juz'an minha. Dan syarat ini bukan bagian dari sholat tersebut, tidak. Ya, beda dengan rukun. Kalau rukun itu nanti perbedaannya juz'an minha, dia bagian dari ibadah. Syarat-syarat yang harus dilaksanakan untuk memenuhi ibadah. Sama misalnya, setelah masuk tadi si Roza ke pesantren, apa yang wajib dilaksanakan di pesantren ini? Itulah rukun. Contoh, wajib sholat berjamaah, wajib belajar di kelas. Boleh dia belajar di kamar? Tak boleh. Kenapa? Itu masuk rukun. Contoh,
fa'innahu juz'un minas shalah. Ya, kalau rukun bagian dari sholat, kalau syarat tidak. Asy-syartul awwal, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadats. Nah, lihat, suci anggota badan dari hadas. Dari hadas. Suci badan dari hadas al-asghari awal akbari minal qudrati, baik dia hadas kecil. Nanti Ustaz kasih linknya sama kalian baru. Ayo ngomong boleh, Ustaz kasih linknya, silakan. Kalau sama Ustaz gitu ya, nggak bisa Ustaz ngomong kalau ada ngomong di depan itu. Apalagi kenapa Ustaz? Nah kalau nggak kan ya nggak apa-apa. Minal hadasil asghari wal akbari minal qudrati. Dia suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, contoh hadas kecil apa? Nah, misalnya kentut dia, maka posisinya ketika itu dia sudah berhadas. Hadas besar perempuan misalnya haid, laki-laki keluar mani. Amma fadilul tahuraini fasalatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Lihat, ini tolong perhatikan. Ini adapun tidak ada tahurain. Fadil tahurain itu ada dua benda yang dipakai untuk bersuci. Apa itu? Batu. Apa yang dipakai untuk bersuci? Dua. Apa itu? Yang pertama yang kedua debu. Kalau nggak ada Ustaz yang dua itu, bagaimana caranya? Fasolatuhu shahihatun, maka sholatnya sah. Contoh, si Aryama pingin dia misalnya nginap di hotel JW Marriott. Hotel JW Marriott. Nyampe ke hotel tiba-tiba mati air di hotel JW Marriott. Mati air, mati lampu. Mati air. Gak ada air di JW Marriott. Tiba-tiba masuk ke sholat. Boleh dia ketika itu sholat? Belum. Harus ada dulu usaha mencari debu. Tiba-tiba dibuka pintu, tertutup pintu, dibawa kawannya kuncinya. Gak bisa dia keluar dari kamar ini. Bagaimana posisinya ketika itu? Masuk waktu sholat. Apakah dia sholat atau tidak? Dia tetap melaksanakan sholat. Sah sholatnya? Sah, tapi wajib i'adah. Setelah misalnya tiba-tiba udah habis waktu sholat zuhur, masuk waktu sholat asar, berwudu dia sholat asar, baru wajib dia mengulangi sholat zuhur tersebut. Atau misalnya udah sholat dia misalnya sholat zuhur, jam 1 dia sholat zuhur, tiba-tiba jam 2 minum air. Posisinya ketika itu dia wajib melaksanakan sholat zuhur kembali. Ustaz, terus ngapain dia Ustaz sholat? Ngapain dia harus sholat? Itulah menghargai waktu sholat. Tapi jangan supaya musik. Jangan tidak. Kalau misalnya kita mestinya gitu, sholatnya kita itu Ustaz sul apa namanya? Ustaz yakin dan percaya kita tak bakalan sholat. Ya kan? Kalau ada orang sholat, ayo coba nanti kita amalkan nanti. Karena bisa jadi suatu waktu, makanya fikih ini bahasnya sedetail-detailnya dibahas. Makanya fikih itu akan
jual beli online. Sekarang sudah beli besar, tak bisa cepat selesai. Bagaimana hukumnya? Ini bahas sekarang. Anak kita yang mengambilkan gimana itu pekerjaan? Ya, kalau dia kesulitan posisinya pada waktu itu tidak mendapati dua alat untuk bersuci, air dan debu, dia tetap melaksanakan sholat dan wajib mengulanginya kalau dia sudah mendapatkan air. Wa najis alladhi la yu'fa'u fi thawbin wa badalin wa makalin, dan dia harus suci dari najis yang tidak dimaafkan yang ada pada pakaian, badan dan tempat dia melaksanakan sholat. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Ya, contoh misalnya sholat kita tiba-tiba keluar darah sedikit saja, itu namanya najis yang dimaafkan. Ya, nanti kita bahas lagi lebih panjang bagaimana najis yang dimaafkan. Wasani yang kedua, yang pertama tadi apa? Suci anggota badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, artinya kita terlebih dahulu mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Makanya kita sebelum sholat pasti kita melaksanakan wudu. Tapi kalau nggak batal wudunya, ya silahkan lanjut sholat. Makanya ulama-ulama dahulu banyak itu, mau misalnya 2 hari 2 malam nggak batal wudunya. Kenapa? Karena sibuk, nggak pernah tidur. Ini yang sering mulai. Salah satu yang membatalkan wudu itu adalah tidur dalam apa namanya? Tidak dalam keadaan tetap duduk. Tidur dia posisinya dalam keadaan suci, tidur dia. Kalau gerok-gerok ini, batal wudu. Ini banyak saya yang kayak gitu. Kadang udah berbalik dia, mau sholat isya balik. Udah ngorok, masih waktu sholat dia wudu dia. Dia kali itu. Jadi kalau ada misalnya orang tidur batal wudu, kalau dia tidur dalam keadaan duduk dan tetap pada keadaan itu, maka wudunya tidak batal. Contoh, duduk dia gini aja sampai waktu sholat isya, nggak batal wudunya. Tapi kalau ya, kalau gini-gini nggak apa-apa. Yang payah ini, kenapa? Karena dikhawatirkan ketika dia mengangkat ini, dia buang air, namanya buang angin. Ya. Wasani, ini perhatikan ini. Wasani yang kedua adalah sitrul launil awwati indal qudrati walau kana syakhsu khaliyan fi zulmatin. Yang kedua, syarat untuk sholat itu adalah menutupi warna aurat, laun. Endal qudrati, ketika ia mampu, walau kana syakhsu khaliyan, walaupun seseorang itu dalam keadaan sunyi khaliyan, artinya dia cuma sendirian di situ, fi zulmat, dalam kegelapan. Syarat untuk syarat terpenuhi ditutupi aurat itu yang pertama adalah launul awrati, artinya warna kulit itu harus tertutupi. Ini banyak tolong diperhatikan. Kadang ada pakaian itu tembus pandang, ada nggak? Baru dia sholat dengan pakaian itu, boleh? Tidak sah sholat. Kenapa? Karena syarat untuk menutupi aurat itu adalah tertutupnya
agak tipis benangnya itu kainnya. Jadi kalau nampak dia masih nampak ada bayang-bayang warna kulit. Baru sholat dia dalam itu boleh. Enggak boleh. Kenapa? Syarat tertutupinya aurat itu harus tidak nampak warna kulit. Paham? Yang kedua, ayyasul al-mastur rusan fala yakfi qawmuhu fi ghufratin aw ghaimatin. Artinya dia menutupinya dengan kain. Ada misalnya orang, Ustaz, aku dalam tenda, misalnya pergi dia ke apa namanya? Pergi dia ke camp. Dia sendiri di situ, terancam dia. Baru sholat dia boleh? Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Kenapa? Syarat tertutupinya aurat itu harus dengan lebusan, harus dengan pakaian. Atau misalnya video dia itu dibuatnya warna petak itu sendirian aja di situ. Memang nggak nampak oleh manusia, nggak nampak. Boleh seperti itu tidak? Karena syaratnya harus ditutupi dengan pakaian. Aurat itu harus ditutupi dengan pakaian. Gak bisa misalnya dia dalam rumah itu sendiri dia baru sholat dia telanjang. Boleh seperti itu? Tidak. Makanya walau kana sakhol yang mati, walaupun dia dalam keadaan saja, dalam kamar misalnya, di kamar itu dimatikannya lampu, sendirian dia di kamar itu, ditutupnya, gak ada orang yang lihat sama dia. Baru dia sholat dalam keadaan telanjang misalnya, nampak awalnya, boleh sah sholatnya? Tidak. Kenapa? Syarat menutupi aurat itu, tertutupi aurat itu, yang pertama tidak nampak atau tertutupi warna kulitnya. Yang kedua ditutupi dengan kain. Bagaimana? Apa tadi? Syaratnya tadi, syarat tertutupinya aurat itu apa tadi? Yang pertama, apa tadi syaratnya? Yang pertama, tertutupi warna kulitnya. Yang kedua, apa yang kedua? Ditutupi dengan lebusan pakainya. Wa yakunu fa in alida sitriha shalla 'aliyan. Jikalau ia lemah, artinya tidak ada kemampuan untuk mengetahui auratnya, dia tetap sholat 'aliyan, apa namanya, ketika itu
Ini sekarang jadi problem yang besar dari umat Islam. Apa itu? Sulitnya menutupi aurat di luar sholat. Nah, ibadah ini. Sekarang mereka lagi menampakkan auratnya. Iya. Mau sekolah ambil rok yang paling ketat supaya nampak goyang-goyang. Iya. Bahkan tidak perlu ngomong, dengarkan aja. Ambil pakaian yang paling sempit supaya nampak dia. Suaranya nggak ada. Ayo, berarti ini merasa, tapi bangga dengan kesalahannya. Yang ngomong berarti bangga dengan kesalahannya itu. Iya. Sekarang perempuan sekarang seperti itu. Santri sekarang banyak seperti itu. Pakai jilbab, tapi nampak rambutnya. Dibilang dia tapi ngomong. Seharusnya merasa banyak perempuan sholat, dia sholat. Ustaz tadi, mana batas wajahnya? Tempat pulang sampai das. Ini aurat saya. Jadi usahakan itu harus ini harus dulu. Gak bisa lupain sampai sini. Coba dulu. Jangan kalian pikir mau sholat itu tidak. Ini untuk ibadah, bos. Ustaz gak suruh kalian ngomong. Kalian dengarkan aja. Ustaz, walaupun Ustaz pakai ilmu, Ustaz serius mau mengatakan ini. Kenapa? Itulah yang terjadi di sekarang ini. Nah, wa yajibu sitruha aidan fi ghairi sholati 'anil nas, dan wajib menutupi aurat juga fi ghairi sholati, di luar sholat 'anil nas, dari pandangan manusia. Kenapa sekarang? Ya, padahal setiap guru-guru di sini sudah mengingatkan tutup auratmu, tutup auratmu, tutup auratmu. Jangankanlah sesama perempuan, jangan kata Allah, jangankanlah di hadapan laki-laki, dapat kalian bersama-sama kalian tidak boleh menampak-nampakkan aurat itu. Usahakan menutupinya sebuah. Kenapa? Karena melihat aurat itu bagian nampak ruhnya melihat aurat itu. Jadi itu tolong di ibadah itu diperhatikan lagi. Ini bisa perhatikan kelas 1 bagus, tertutup auratnya. Kelas 2 makin dipotongnya 1 cm bajunya itu. Dibuang 1 cm. Kelas 3 dipotong 3 cm. Kelas 4 dipotongnya 4 cm. Kelas 5 dipotongnya 5 cm. Kelas 6 dipotongnya 6 cm. Akhirnya nampak seluruh tubuhnya. Yang pokoknya mata awal. Iya. Akhirnya nggak fokus lagi santri-santri yang belajar itu. Ketika belajar dia tapi teringat dia dari bentuk badan si perempuan tadi. Ya, dia belajar. Dia sedang belajar katanya Nasara, tapi
Jadi tolong ya anak, mulai besok yang kelas 1 bagus pakaiannya, yang kelas 2 seharusnya makin bagus, jangan dipotong 1 senti. Sampai kelas 1 dengar, kelas 1 sampai sini pakaiannya, kelas 2 potong 2 senti, kelas 3 potong sampai kelas 6 sampai di sininya, jadi nampak dia ini. Jangan dia mata usah mulir dari nggak fokus ya. Dari pusat sampai lutut ya. Ini perempuan. Pusat bagus perempuan ini. Karena kalian paling sering buka aurat. Dengar. Wa auratul hurrati, dan aurat perempuan yang merdeka fi sholati, dalam salat masih wa wajhu wa qafai zahiran wa batinan illa al-qaw'ain. Apa namanya? Yaitu aurat perempuan di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah. Ini wajah ini. Dengar. Ini wajah ini. Wa kaffaihi, dan telapak tangan, zahiran wa batinan illa al-qaw'ain. Ini qaw'ain di sini. Jadi ini perempuan. Ini Ustaz gak masalah ini. Ustaz yakin kalian tertutupi. Kenapa? Karena pakai mukena. Yang masalah itu di sini ya. Ini banyak orang ini. 90% ya, kasih kayak gitu. Gak apa-apa kalau sekarang nanti salah tutupi. Lihat, dengarkan. Amman auratul hurrati kharijus sholati, adapun perempuan, aurat perempuan di luar sholat, fajami'u badaniha, seluruh tubuhnya, dalam mazhab Syafi'i berarti kalian perempuan itu wajib bercadar. Iya. Dalam mazhab Syafi'i semua perempuan, ini ya. Jangan saya itu mayoritas dalam. Wa auratuha fil khalwati, dan aurat perempuan, dengar, ini aurat perempuan fil khalwati, dalam keadaan khalwat, dia sendirian, kazzakar, seperti laki-laki. Mana laki-laki? Jadi aurat perempuan ketika